Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirando Mulyo Pratama, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang, akan menjelaskan tentang kiat menghindari kesulitan belajar untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Media BK dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Bakhrudin Al-Habsyi MPD. Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan. Sedangkan kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang terdapat hambatan-hambatan tertentu yang bersifat fisiologis, psikologis maupun sosiologis. Adapun jenis-jenis kesulitan belajar antara lain: 1. Kekacauan belajar atau learning disorder, yang mana keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan dengan potensi yang dimiliki, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan lain sebagainya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menurut gerakannya itu lemah gemulai. Yang kedua yaitu learning dysfunction, yang mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Contoh, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli dengan baik. Yang ketiga yaitu underachiever, yaitu siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal atau tinggi, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contohnya, siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong unggul, yaitu IQ 130-140. Namun prestasi belajarnya atau nilai akademiknya biasa-biasa saja, atau malah bisa lebih rendah. Ini karena apa? Karena prestasi belajarnya yang rendah. Yang keempat yaitu slow learner atau lambat belajar, di mana siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama, atau memang udah bawaan emang dia lambat dalam proses belajarnya. Yang kelima yaitu learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar, yang mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Untuk dapat menetapkan gejala kesulitan belajar dan menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka diperlukan kriteria sebagai batas atau patokan atau alat ukur, sehingga dengan kriteria atau alat ukur ini dapat ditetapkan batas di mana siswa diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Dan di sini ada 4 ukuran yang dapat menentukan kegagalan atau kemajuan belajar siswa. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Siswa yang dapat mencapai target tujuan pembelajaran dianggap sebagai siswa yang berhasil. Sedangkan apabila siswa tidak dapat mencapai target tujuan pembelajaran dikatakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua yaitu kedudukan dalam kelompok. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan.
Yang ketiga, yaitu tingkat pencapaian hasil belajar dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Siswa yang dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila prestasi yang dicapainya tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini bisa disebut dengan underachiever. Dan yang keempat, yaitu kepribadian, di mana siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila menunjukkan gejala atau pola-pola perilaku atau kepribadian yang menyimpang dari seharusnya. Dan di pokok pembahasan yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang kiat menghindari kesulitan belajar. Di sini ada 9 kiat yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentukan tujuan belajar. Tujuan belajar dapat membantu memusatkan perhatian terhadap apa yang dipelajari, mulai dari sikap mental yang diharapkan taat pada tujuan belajar, sehingga apapun yang terlepas dari tujuan jangan dicari dan diabaikan. Yang kedua, yaitu kenali sistem ingatan. Dalam rangka belajar, perlu mengenali sistem ingatan diri sendiri, sebab hal ini sangat menentukan berhasil tidaknya seseorang pelajar dalam belajar. Yang ketiga, yaitu kenali rentan konsentrasi. Dalam belajar, konsentrasi memang berperan penting bagi seseorang, sebab seseorang yang tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar berarti dia tidak akan mendapatkan sejumlah kesan yang diinginkan dari hasil yang dipelajari. Dan rentan konsentrasi belajar tiap seseorang itu berbeda-beda. Ada yang lama, juga ada yang cepat. Yang keempat, yaitu kenali tipe belajar sendiri. Macam-macam tipe belajar, yaitu ada yang belajar sambil berbuat, belajar dengan bersuara, belajar lewat kata hati, dan belajar dengan gerakan mata. Jadi nilailah sendiri mana yang cocok dengan karakteristik sendiri. Bila ditemukan, gunakan untuk keberhasilan dalam belajarmu, agar hasil belajar lebih maksimal dan optimal. Dan yang kelima, nomor 5, yaitu kenali sifat buku. Sebagai bahan bacaan, buku memiliki sifat mudah, sedang, dan sukar untuk dibaca. Sebagai pelajar yang gemar membaca, perlu mengenali sifat sejumlah buku. Mungkin ada buku yang banyak mengandung bacaan, dan carilah kalau bisa buku yang mudah dan enjoy untuk dibaca. Nomor 6, jauhi sifat malas. Sekiranya ingin menjauhi sifat malas, maka jauhkanlah sifat suka nyontek hasil pekerjaan orang lain atau dari catatan kecil yang dibuat saat ujian atau tes, atau dalam kata arti lain, ngerpek. Dengan suka membaca buku serta rajin mengerjakan PR, serta tidak menunda-nunda kegiatan belajar, maka akan dapat membantu meningkatkan konsentrasi dalam belajar kita. Yang nomor 7, yaitu penuhi keinginan sesaat. Dalam belajar, kadang muncul keinginan yang mungkin kalau tidak dipenuhi akan mengganggu konsentrasi belajar. Misal, ingin makan bakso, nonton TV, mendengarkan radio, membeli alat belajar, dan sebagainya. Langkah terbaik adalah memenuhi keinginan sesaat tersebut agar tidak mengganggu konsentrasi belajar nantinya. Nomor 8, yaitu catat tugas yang belum selesai. Siswa yang terbiasa mencatat tugas-tugas yang akan dikerjakan berarti mengurangi beban otak
dan otak tidak diperas untuk mengingat-ingat tugas yang akan dilakukan. Jenis dan bentuk tugas apapun yang belum selesai akan mengganggu konsentrasi belajar. Jadi alangkah baiknya bila mempunyai tugas yang belum selesai, dicatat dan disimpan. Dan yang terakhir, nomor 9, jika belum siap belajar, jangan belajar. Kesiapan untuk belajar bukan berarti fisik saja, tetapi juga dalam arti psikis atau kejiwaan dan material, agar menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Kesiapan fisik misalnya tubuh tidak sakit, tidak lesu, ngantuk, dan sebagainya. Kesiapan psikis misalnya ada niat untuk belajar, dan ini sangat penting sekali, sehingga dapat berkonsentrasi dan ada motivasi. Sedangkan kesiapan material misalnya ada bahan yang dipelajari, ada catatan, ada buku bacaan, sarana belajar, dan sebagainya. Itu semua adalah kiat-kiat agar belajar agar menghindari kesulitan dalam belajar. Mungkin sekian dulu tentang kiat menghindari kesulitan belajar dari saya. Terima kasih selalu ada. Sampai jumpa kembali, dan jangan lupa bahagia. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.